Halo Keepers, buat kalian yang masih bingung mau beli FET atau PGS, simak terus video ini sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Halo Keepers, welcome back to my channel Goalkeeper The Last Man Standing, channel yang membahas tentang sepak bola, khususnya tentang penjaga gawang. Oke, hari ini kita akan mereview dua klub lokal yang saat ini sedang naik daun ini, biar kalian nggak bingung mau beli yang mana antara FET atau PGS. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik kalian subscribe dulu channel kami dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tertinggal update-update video dari kami. Oke Keeper, for your information aja bahwa kedua klub lokal yang sedang naik daun ini memiliki banyak persamaan. Yang pertama adalah kedua klub ini sudah dipakai oleh kiper-kiper top di Liga 1, dan yang kedua, nama PGS dan nama FET merupakan singkatan. Kalau FET singkatan dari Franky Aditama. Franky Aditama sendiri adalah owner dari produk FET itu sendiri, sedangkan PGS singkatan dari Pati Goalkeeper Store. Jadi produk ini lokal, berasal dari Indonesia. Kalau PGS itu dari Pati, dan kalau FET itu dari Riau. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke review nomor 1. Oke, bicara mengenai brand ambassador dari kedua klub ini, sebenarnya kita sudah singgung di awal tadi bahwa dua klub ini juga dipakai oleh kiper-kiper top di Liga 1. Untuk PGS, kita sering melihat bahwa klub ini dipakai oleh Dwi Kuswanto, ex Persela Lamongan yang sekarang main di Tira Persikabo. Kemudian ada Raffi Murdianto, ex Timnas U19. Kemudian ada Alphonsus Keflan, dan akhir-akhir ini dipakai oleh Sahar Ginanjar. Dan kalau FET yang pakai glove ini juga banyak dari kiper Liga 1, yaitu Aditya Harlan, kemudian ada Miswar Saputra, kemudian Sahar Ginanjar juga pernah pakai, Nadio juga pernah pakai, dan bahkan produk FET ini sudah merambah di pasar internasional. Yang kita tahu adalah kiper dari timnas Malaysia, Fahrizal Marlias, sudah pakai klub ini. Dan yang luar biasanya lagi, FET ini sudah mensponsori official jersey dari salah satu tim Filipina, yaitu Mendiola FC. Jadi dua klub ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, karena saya tidak perlu untuk mereview lebih jauh lagi tentang kelengketannya, karena ini sudah dipakai oleh kiper-kiper top di Liga 1. Bahkan salah satu dari klub ini sudah dipakai oleh kiper-kiper kelas internasional. Jadi kalau bicara tentang kualitas sudah tidak diragukan. Oke Keeper, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu fitur-fitur yang ada di kedua glove ini. Perlu kalian ketahui bahwa kedua glove ini adalah tipe glove yang tidak menggunakan finger save, artinya tidak bertulang. Jadi di jari-jarinya tidak ada pelindung tulang finger save seperti yang ada di Jonas atau di sarung tangan lainnya yang memiliki tulang. Jadi kedua glove ini sama-sama tidak memiliki tulang. Kemudian kita review dari bawah tentang fitur-fitur yang ada di glove ini. Yang pertama adalah bagian ini. Jadi kedua glove ini sama-sama memiliki bagian ujung seperti ini yang berfungsi untuk mengencangkan ketika kalian memakainya. Jadi kalau kalian memakai glove untuk mengencangkan agar lateksnya tidak kontak langsung dengan bagian-bagian yang lebih kasar, maka diperlukan fitur ini. Entah apa namanya, tapi yang jelas fitur ini sangat membantu untuk mengurangi tingkat abrasi pada lateks. Nah, kedua glove ini mempunyai fitur-fitur itu. Kemudian kita lanjut ke strapnya. Inilah yang membedakan antara FET dengan PGS. FET mempunyai hanya satu ikat strap saja. Jadi single wrap strap. Jadi satu kali ikat saja. Kemudian kalau PGS itu lebih panjang, jadi dua kali ikat. Nah,
manakah yang sesuai dengan karaktermu. Jika kalian memang lebih suka dengan tipe strap yang panjang dan kencang di pergelangan, maka PGS sangat cocok dengan karaktermu. Sedangkan kalau kalian memilih glove yang tidak terlalu kencang, maka Fat adalah pilihan yang sesuai dengan karaktermu. Kemudian kita masuk ke fitur lainnya. Masih di strap. Kalau di PGS ada bagian di ujung dari strap, ada bagian yang halus seperti ini. Ini bagian sangat halus di balik tulisan Eagle. Ini bagian yang sangat halus. Jadi ini berfungsi untuk ketika kalian juga melepaskan strapnya. Jadi untuk menghindarkan kontak langsung antara latex dengan bagian yang lebih kasar. Jadi kalian pegang ujung ini, kemudian kalian buka, itu jauh lebih aman pada latex daripada kalian memegang bagian yang lebih kasar di sini. Sedangkan di Fat itu tidak ada. Jadi ini yang membedakan antara kedua produk ini, fitur di strapnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai backhandnya sama-sama menggunakan bahan latex, walaupun ini sedikit latex yang memang sedikit agak berbeda, cuman ini masih berbahan latex. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah yang perlu kalian perhatikan, yaitu di antara jempol atau ibu jari dan jari telunjuk. Sarung tangan yang baik memiliki sedikit agak sobekan di sini yang lebih dalam. Ini seperti ini, keduanya punya fitur ini. Ini berfungsi untuk mengurangi tingkat kesobekan di sini, tingkat kerusakan pada bagian antara ibu jari dengan jari telunjuk. Nah, kadang kan kita secara sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung merenggangkan dua jari ini secara maksimal dalam menangkap bola. Nah, jika glove tidak mempunyai fitur ini, maka glove-nya akan mudah sobek. Sementara kedua glove ini sudah memperhatikan hal detail seperti itu. Jadi kedua glove ini sudah memiliki fitur yang sangat baik dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Untuk latex, kedua glove ini memiliki latex dengan tebal kurang lebih 4 mm, jadi cukup tebal, standar lah buat glove pada umumnya, standarnya 4 mm. Jadi sudah sangat cukup baik. Tinggal mana yang sesuai dengan karaktermu. Jika kalian suka dengan glove yang tidak terlalu kencang, maka Fat sangat direkomendasikan. Kalau kalian suka dengan glove yang kencang, maka PGS menjadi pilihan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cutnya. Cut itu adalah potongan pada sarung tangan. Jadi cut itulah juga yang membedakan tipe-tipe sarung tangan. Masing-masing sarung tangan mempunyai cut yang berbeda-beda, difungsikan untuk kiper dengan tipikal yang berbeda-beda pula. Kita mulai dari Fat. Fat itu memiliki cut yang bernama T-cut. Kenapa dinamakan T-cut? Karena bentuknya seperti huruf T di antara jari tengah dengan jari manis. Di sini seperti huruf T, makanya dia menamakan cut ini sebagai T-cut. Sebenarnya T-cut ini evolusi dari flat atau gabungan dari flat cut dan roll finger. Flat cut itu ciri-cirinya adalah memiliki jahitan pada bagian luar. Nah, Fat memiliki jahitan pada bagian luar, kemudian di ujung jarinya digabung dengan tipe roll finger. Nah, tipe ini cocok buat kalian yang memiliki jari besar, karena tipe ini menawarkan ruang yang lebih pada bagian dalam sarung tangan. Jadi tidak terlalu fit, tidak terlalu ngefit, walaupun memang sedikit lebih ngefit karena perpaduan dengan roll finger, tapi tidak terlalu ngefit banget di jari. Kemudian
Kalau PGS memiliki tipe cut yaitu negatif cut. Negatif cut itu memiliki ciri jahitannya tidak kelihatan atau jahitannya di bagian dalam. Bedakan dengan tipe flat tadi. Kalau flat tadi kelihatan jahitannya, kalau negatif tidak kelihatan jahitannya. Nah, kalau negatif ini menawarkan fitur yang sangat ngefit di jari. Jadi kalau kalian masukkan jari kalian di sarung tangan ini, jari kalian akan terasa terbalut dengan maksimal. Tuh, jadi kembali lagi ke tipikal masing-masing kiper. Jika kalian suka dengan tipikal sarung tangan yang ngefit, maka PGS menjadi rekomendasi. Tapi jika kalian tidak terlalu nyaman dengan sarung tangan yang ngefit, maka FET menjadi rekomendasi. Sekarang tentukan pilihan kalian. Kalian kiper seperti apa? Jangan sampai bingung lagi untuk membelinya, untuk memilihnya. Kemudian kita masuk ke price atau harga. Sebelum kita masuk ke harga, sebenarnya dua glove ini, FET dan PGS, mempunyai dua jenis glove, yang top grade dan yang middle grade. Yang saya bawa ini adalah versi yang middle grade. Untuk yang top grade, FET ini mempunyai nama FET Altus, FET Venom Altus. Kalau yang middle grade bernama FET Venom Medius. Kemudian kalau PGS itu, kalau yang top grade bernama PGS All In. Kalau yang middle grade seperti ini namanya PGS New Eagle. Ini tulisannya PGS Pro Eagle atau biasa disebut dengan PGS New Eagle. Nah, untuk yang middle grade seperti ini itu dibanderol kalau FET itu di harga 375, sedangkan untuk PGS di harga 365. Jadi lebih murah PGS, selisihnya cuma 10.000. Dan jikalau di range yang lebih tinggi di top grade-nya, PGS dibanderol sekitar harga 620.000 untuk yang seri All In, dan untuk yang seri FET Venom Altus dibanderol dengan harga 645. Jadi sebenarnya secara keseluruhan PGS jauh lebih murah daripada FET. Ya, karena saya tidak tahu juga kenapa, tapi yang jelas kedua glove ini sesuai dengan harganya. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi soal kualitasnya, tidak perlu ragu lagi untuk memilih FET atau PGS, tidak perlu membanding-bandingkan kualitasnya, karena sudah terbukti kualitasnya, sudah dipakai oleh kiper. Tadi review dari kita, semoga bisa menjawab keraguan kalian yang mau beli FET atau PGS. Jadi kalau pertanyaannya bagus mana antara FET dan PGS, sebenarnya pertanyaan sama dengan enak mana, bubur diaduk dengan tidak diaduk. Ya sama-sama bubur, sama-sama enak, cuman tergantung kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, kalau kalian masih blunder-blunder aja menggunakan kedua glove ini, ya kesalahan bukan pada glove ini, tapi kesalahan pada kalian yang kurang latihan. Karena glove ini sudah dipakai oleh kiper-kiper top Liga 1, jadi kualitasnya pun sudah tidak diragukan lagi, dan saya pun tidak perlu mereview lebih jauh lagi tentang bagaimana kelengketannya, bagaimana kualitas di dalam pemakaiannya. Jadi semuanya sudah dibuktikan oleh mereka-mereka yang berkecimpung di liga-liga top kita. Ya, itu saja review dari kita. Jika ada pertanyaan, jika ada saran, jika ada kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goalkeeper, the last man standing.